Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas karya pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua agar kami dimampukan untuk memahami, meyakini, dan selanjutnya hidup dalam terang sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku, bacaan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Setiap yang lahir, yang ada atau diciptakan di dunia ini pasti punya tujuan. Ketika Allah menciptakan apapun itu pasti punya tujuan atau misi, sekecil apapun misi atau tujuan dari diciptakannya ciptaan itu oleh Sang Pencipta. Dan terlebih manusia, kita tahu manusia adalah ciptaan yang paling istimewa. Mengapa istimewa? Karena manusia diciptakan dengan mandat atau dengan tugas sebagai mandataris Allah untuk memelihara karya ciptaan yang lain. Dalam terang tema hidup dalam visi kerajaan Allah, maka bagi siapapun
yang percaya bahwa dirinya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan misi sebagai mandataris Allah, maka siapapun kita mestinya senantiasa hidup dalam visi kerajaan Allah. Apa itu, saudara-saudara? Dalam Injil Matius pasal 13 ini kita bisa melihat bagaimana kedalaman, keluasan tentang kerajaan Allah. Bahkan ketika menjelaskan tentang kerajaan Allah itu, Tuhan Yesus harus menggunakan berbagai macam perumpamaan. Dalam bacaan kita saat ini ada 5 perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Di ayat 31 dan 32, perumpamaan yang dipakai adalah tentang biji sawi. Arti dari perumpamaan ini adalah meskipun kecil, biji sawi itu kecil, tetapi dia dapat berkembang dan akhirnya dia berfungsi bagi yang lain. Bahkan yang sebelumnya lebih besar dari biji sawi. Artinya, kalau saya dan saudara hidup dalam visi kerajaan Allah, maka saya dan saudara dipanggil dalam hidup ini bisa bermanfaat, berfungsi, meskipun kita kecil, tetapi bisa bermanfaat dan berfungsi bahkan bagi orang-orang, bagi ciptaan yang lain yang lebih besar. Yang kedua, perumpamaan di ayat 33 adalah perumpamaan tentang ragi. Ragi itu kecil, tetapi bisa mengubah yang besar. Artinya saya dan saudara kalau hidup dalam visi kerajaan Allah adalah terpanggil. Meskipun kita kecil, meskipun kita sederhana, tetapi kita dipakai oleh Allah untuk bisa mengubah hal-hal yang tentu tidak baik menjadi baik dalam kehidupan ini. Di ayat 44, 45 dan 46 dalam perumpamaan yang sama, yaitu tentang harta yang terpendam dan mutiara yang indah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan hal kerajaan surga atau visi kerajaan surga adalah bahwa kehidupan kerajaan surga itu adalah kehidupan yang utama. Tidak ada yang lebih utama dari hal itu. Sehingga dalam perumpamaan ini, kalau seorang sudah menemukan harta itu, dia akan menjual semuanya untuk bisa memiliki harta itu. Kalau sudah menemukan mutiara yang indah, akan dijual semuanya untuk bisa mendapatkan ini. Artinya bahwa visi kerajaan Allah adalah hal yang paling utama yang harus diupayakan dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir di ayat 47 sampai 50, Tuhan Yesus memakai gambaran tentang pukat atau jala ikan. Dalam perumpamaan itu setelah ikan tertangkap, begitu banyak ikan, lalu dipisahkan mana ikan yang baik, yang memenuhi standar untuk dipilih, dan mana ikan yang jelek yang harus dibuang. Artinya ada seleksi di sana. Bahwa saya dan saudara nantinya, ketika saya dan saudara hidup dalam visi kerajaan Allah, artinya ketika saya dan saudara semua mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mandataris Allah, maka kita akan disebut sebagai ikan-ikan yang baik. Sementara ketika saya dan saudara dalam visi kerajaan Allah ini tidak mampu melakukan misi kita sebagai mandataris Allah, maka kita digolongkan sebagai ikan yang jelek yang harus dibuang. Bahkan di ayat 52, kritikan terhadap para ahli Taurat. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Maksud dari Tuhan Yesus menegur para ahli Taurat adalah seringkali kehidupan visi kerajaan Allah itu hanya ditentukan status. Dan itu yang dipahami oleh umat Israel pada waktu itu. Bahwa saya adalah anak-anak kerajaan Allah. Saya adalah umat Allah. Saya adalah keturunan Abraham sehingga saya berhak untuk menerima kerajaan Allah itu. Tetapi dalam perikop ini, Tuhan Yesus ingin mengubah paradigma itu. Bahwa siapapun yang siap hidup dalam visi kerajaan Allah adalah mereka yang bukan sekedar status, tetapi mereka yang berkarya
sesuai dengan misi kerajaan Allah. Sehingga siapapun saya dan saudara yang berani mengaku sebagai anak-anak kerajaan Allah, saya dan saudara diajak untuk hidup dalam misi sebagai mandataris Allah, dalam visi kerajaan Allah, yaitu penyelamatan. Oleh karenanya, mari dalam terang tema hidup dalam visi kerajaan Allah, saya dan saudara ditantang. Bukan lagi sebagai status anak-anak Allah yang kita banggakan dalam pendekatan ontologis bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana saya dan saudara sebagai anak-anak Allah ini hidup dalam visi kerajaan Allah, yaitu sekecil apapun kita dapat berfungsi bagi lingkungan kita. Sekecil apapun kita mampu mengubah lingkungan kita dalam visi kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah adalah hal yang utama dalam hidup kita yang tidak bisa lagi dibandingkan dengan hal-hal duniawi. Dan yang terakhir, bahwa saya dan saudara akan dengan sungguh-sungguh melaksanakan misi sebagai mandataris Allah ini karena kita hidup dalam visi kerajaan Allah. Sehingga harapan kita akan disebut sebagai ikan-ikan yang baik dan berhak untuk hidup dalam kerajaannya. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.